Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, 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 senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Sekali lagi, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu,
kerinduanku. Haleluya, haleluya. Hanya itu kerinduanku Tuhan, menyenangkan hatimu, menyenangkan Engkau Yesus. Haleluya. Biar apapun yang kami lakukan Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu, untuk menyenangkan hatimu, bukan untuk kami. Hanya Engkau fokus kami Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Kami arahkan hati kami bagimu. Haleluya, 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 haleluya. Sungguh Engkau baik, sungguh Engkau luar biasa. Haleluya, haleluya. Tuhan baik. Oh, kirala bayara lama shikirala bayara lama yara lamo. Kinarala bayara lama shi. Kirala bayara lama yara lamo. Haleluya. Kirala bayara lama shikirala bayara lama yara lamo. Kirala bayara lama shira lama yara lama karala mayara lama yara lama shi. Hanya Engkau ya Yesus Tuhan. Ampuni segala dosa kami ya Bapa, ampuni segala kesalahan kami Tuhan. Kalau kami boleh mungkin dalam beberapa waktu ini menggerutu, melihat kondisi dan situasi, mungkin penuh ketakutan, penuh kekhawatiran, bahkan tidak lupa untuk mengucap syukur Tuhan. Ampuni kami ya Allah Bapa. Kami seringkali lupa kalau kami punya yang luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Ampuni kami ya Bapa. Lama syaralamo, kami mau menyenangkan-Mu, kami mau senangkan hati-Mu. Hanya Engkau, haleluya. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Katakan besar, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Amin. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani
anugerah-Mu besar, anugerah-Mu berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Amin. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Katakan dengan iman, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sekali lagi katakan, semakin hari semakin bertambah. Yuk katakan, besar anugerah-Mu. Haleluya. Dimanapun kita berada, beri sorak-sorai buat Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Saya persilakan untuk doa pembuka. Ibu Esther. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Bapa Surgawi, Bapa yang kami disembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Buat siang hari ini Tuhan, Kau boleh kumpulkan kami Tuhan, anak-anak Tuhan, untuk ibadah saat ini Tuhan. Ya Aba, ya Bapa, kami minta Tuhan, biar kasih-Mu terus melingkupi setiap kami Tuhan. Ya Aba, ya Bapa, kiranya Engkau Tuhan, yang beracara saat ini Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu yang mencengkram setiap kami, pribadi lepas pribadi ya Bapak. Ya Abah, ya Bapak, kami berdoa Tuhan. Kau buka mata rohani kami Tuhan. Agar kami Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan, mengerti. Benar-benar mencerna kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau menjamah juga Ibu Linda sembayak Tuhan saat ini Tuhan. Kiranya pengurapan Allah Tuhan yang berlimpah-limpah terus Tuhan untuk hamba-Mu ini Tuhan. Supaya benih yang ditaburkan Tuhan sungguh-sungguh Tuhan melekati dalam roh dan hati kami Tuhan. Bertumbuh dan berbuah-buah demi kehormatan dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kau berkati Tuhan, berkati setiap kami. Juga Bu Sylvia Tuhan yang sudah WA tadi Tuhan, berkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih kami buka ibadah pada siang hari ini Tuhan. Hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita mau siapkan hati untuk mau mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Sekali lagi katakan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu
dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi katakan, selidiki aku, lihat hatiku, yes. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi katakan, telah kulihat kebaikan-Mu, amin, yang tak pernah habis di hidup. Yes Lord, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi katakan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Katakan, Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi, Kau dapati aku tetap setia. Silakan Ibu Linda. Terima kasih Bu Sylvia Siombing yang sudah membawa kita kepada puji-pujian, menyembah Tuhan. Terima kasih untuk Ibu Tri yang sudah mengundang. Terima kasih juga untuk ibu-ibu, Ibu Popi, Ibu siapa nih? Ibu Ambar ya. Ibu Mary. Terus banyak nih yang udah lama kita nggak ketemu nih. Ya, Ibu Mary, ya mau ngomong Ibu Mary. Oke, terima kasih juga buat semua. Ada Ibu Titi, bisa join. Ibu Meli, halo Bu Meli, apa kabar? Ada Deti. Terima kasih semua yang sudah boleh join hari ini.
Saya senang sekali kita boleh kembali berkumpul dan kita mau sharing sama-sama. Yuk kita sekali lagi berdoa sebelum kita mulai. Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan sore hari ini dalam waktu yang singkat. Kami rindu ada sesuatu yang Tuhan taruh di dalam hati kami kembali untuk menguatkan kami, memotivasi kami, meneguhkan kami para wanita untuk satu panggilan yang telah Allah tetapkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa biar Engkau beracara dalam seluruh penyampaian firman Tuhan hari ini, sehingga setiap kami juga boleh mengalami lawatan Tuhan. Kami percaya yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur, yang terbelenggu dibebaskan. Bahkan kami percaya juga sore hari ini ada sesuatu yang Tuhan taruh dalam hati kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus yang siap untuk diberkati. Sama-sama kita katakan, amin. Ya. Putri, saya bisa dimasukin, bisa galeri dulu, saya mau lihat sekaligus semua, soalnya nggak kelihatan kalau ada PowerPoint. Bentar. Iya. Ini. Oke. Ya. Itu semuanya, Bu. Oke. Enggak, maksudnya kita peserta dulu semuanya. PowerPoint-nya dicabut dulu. Oh, Bu. Oke. Aku stop share dulu ya. Iya. Oke. Kayaknya serasa belum ketemu kalau belum lihat semua wajahnya nih. Nah, Oke. sudah. Sudah, senang sekali. Oh, ada Ibu Evelyn. Apa kabar Ibu Evelyn Raja Guguk? Shalom, Bu. Ya, senang sekali. Mungkin nggak terpanggil semua, tetapi saya bersuka cita hari ini. Serasa saya ada di host ini. Walaupun di rumah saya sendiri ada Deti. Thank you ya. Oke, kita akan masuk di dalam satu tema yang menurut saya sangat penting, itulah wanita dan emosi. Dan sebelumnya mungkin saya mau kembali memperkenalkan diri. Nah, ada yang tanya soalnya, ini apakah Ibu Linda Jaliaman ya? Nama saya itu Marilinda Sumbayak ya. Jadi saya Boru Saragi Sumbayak. Saya menikah dengan Bapak Pendeta Jaliaman Sinaga 35 tahun yang lalu. Dan bisa PowerPoint-nya Bu, anak saya yang pertama itulah. Bentar, aku share lagi. Iya. Tunggu. Oke, yang pertama itu Putri, dan dia menikah dengan suaminya yang saat ini bertugas di Medan ya. Dan dari dia saya mendapat 2 orang cucu laki-laki semuanya. Jadi sudah hampir 6 tahun ya. Ini mantu dan cucu-cucu saya, mereka tinggal di Medan. Yang kedua, anak saya yang kedua, next. Inilah Aca Sinaga yang menikah dengan Andy Ambarita. Dan saya mendapat 1 cucu, itu yang bernama Lukas. Jadi saya punya 3 anak perempuan semuanya, tapi cucunya 3 laki-laki semuanya. Dan anak ketiga saya itulah Esther, baru saja beberapa bulan yang lalu ya. Dia meluluskan lulus sarjana gizi ya. Jadi ini ketiga anak kami semuanya wanita, dan saya dengan Pak Jaliaman melayani di bimbingan peradaan pasca nikah. Saya mendampingi Bapak, dan saya juga ketua departemen Kom di Rayon 1D di Kelapa Gading. Dan saya saat ini aktif melayani untuk Virtuous Woman, yaitu pemuritan wanita, yang saya merasakan banyak sekali perubahan dan berkat yang saya terima sejak mengikuti pemuritan wanita ini. Terima kasih Putri, ini perkenalan, merefresh kembali karena dulu ketemunya udah beberapa tahun yang lalu, jadi mungkin cucunya belum ada, sekarang sudah ada cucunya ya. Thank you Putri. Kita kembali ke galeri, belum PowerPoint, tapi saya ingin saya menjelaskan tentang wanita dan emosi. Kita buka satu kebenaran firman Tuhan. Ya. Kita kembali ke galeri, ke peserta Bu. Ya, kembali. Oke ya. Mari kita baca, ada Amsal 21 ayat yang ke-9. Amsal 21 ayat yang ke-9. Ada yang sudah menemukan?
Bolehkah Ibu Vivi Tanjung membacakannya? Adakah memungkinkankah? Amsal 21 ayat yang ke-9. Amsal 21 ayat 29. Ayat yang ke-9. 9, sorry. Oke. Lebih baik tinggal pada sudut sotoh rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Oke, minta dilanjutkan Ibu Wiwi Pati. Oh iya. Amsal 25 ayat 24. Amsal 25 ayat 24 ya, Bu. Ya. Amsal 25 ayat 24, demikian firman Tuhan. Lebih baik tinggal pada sudut sotoh rumah daripada diam di rumah serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Ini ayat sama, diulang Sama, ya? kembali. Ya, sama persis. Di pasal 21 dan pasal 25. Yang kita tahu ya, penulis daripada Amsal itu adalah siapa? Salomo. 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 Ya, Ya, betul. dia berdampingan dengan hidup dengan banyak sekali para wanita. Tetapi kesimpulan yang diambil, dia nggak bahagia dengan wanita yang suka berantem, wanita yang suka bertengkar. Ya. Satu ayat lagi, Amsal 21 ayat 19. Ibu Titi Cuantika. Silakan Ibu. 21 ayat 19. Ayat 13. 9. 19. Ayat 19. Oke. Lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah. Iya. Suka bertengkar dan pemarah ya. Nggak ada suami yang betah tinggal di rumah. Kalau wanitanya suka bertengkar dan marah. Apakah kita nggak bisa marah? Sejak kita terima Yesus, percaya Tuhan, apakah kita nggak bisa marah? Nggak boleh marah sama sekali, nggak boleh marah. Ayo, ada yang bisa komen? Bisa. Silakan. Bisa. Ibu Dian bilang bisa. Oh, Bu Dian dari Bali. Halo, how are you? Halo Bu, puji Tuhan baik. Iya, iya. Nah, kita masih bisa marah. Ya. Apakah seorang hamba Tuhan nggak boleh marah? Saya tanya hamba Tuhan, Bu Popi. Ya Ibu, masih di mute? Iya, ya kalau jadi hamba Tuhan ya harus sabar ya Bu. Tapi ya gimana ya Bu, kadang-kadang juga Saya tanya, masih bisa marah kalau walaupun hamba Tuhan? masih Bu. Kalau Masih. Ya, Ibu Mary. Halo Bu Mary, how are you? Mary Rorim Pande. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, Ya. namanya kita masih terdiri dari darah dan daging, pasti kita marah. Masih bisa Tapi, marah. ya, thank you. Tetapi ketika kita marah, apakah kita langsung menganggap diri kita nggak rohani, tetapi rohana? Nah, ya, karena Tuhan Yesus juga kan waktu di bait Allah, di bait Allah itu kan juga marah. Betul. Ya, Tuhan Yesus juga pernah marah, ya. Raja Daud juga pernah sedih. Betul? Kita lihat Efesus, Paulus menulis, kalau engkau marah jangan simpan amarahmu. Berarti marah boleh, tapi yang nggak boleh marah-marah. Nah, ini ya, ini yang kita topik awalnya yang saya mau ingatkan setiap kita. Sering sekali kita merasa karena kita sudah hamba Tuhan, kita nggak boleh marah, dan akhirnya kemarahan kita dipendam. Kita nggak punya skill untuk mengelola setiap emosi negatif di dalam diri kita. Kalau saya tidak punya kemampuan untuk mengelola emosi negatif di dalam diri kita, yang ada suatu saat akan meledak di dalam kehidupan kita. Nah, karena itu yang pertama, yuk kita lihat. Wanita lebih cenderung memiliki problem emosi daripada pria. Ya. Terbukti di dalam kitab Amsal. Di Amsal dikatakan tidak ada laki-laki yang rewet, laki-laki yang suka bertengkar, laki-laki pemarah. Nggak ada. Tapi semuanya dikatakan di situ siapa? Perempuan.
Perempuan. Saya tadi lihat ada Ibu Meli. Mana Bu Meli? Shalom Bu Meli. Shalom Bu. Gimana Ibu? Baik Bu, puji Tuhan. Masih bisa marah? Masih Bu. Yang penting marahnya jangan sampai emosi dan jangan sampai matahari terbenam. Oke, thank you pendapatnya. Terima kasih. Nah, wanita nggak bisa dilepaskan dari emosi. Karena itu adalah salah satu kekhususan yang Tuhan ciptakan bagi manusia, khususnya wanita. Ya, wanita itu mempunyai kekuatan yang namanya insting, ya, kekuatan emosi di dalam dirinya. Dan itu adalah sesuatu yang Tuhan ciptakan untuk satu tugas yang Tuhan berikan. Makanya saya katakan, enggak mungkin kalau suami kita ada berselingkuh, itu istri pasti dikasih tahu sama Tuhan. Pasti kita punya feeling di dalam kehidupan kita. Ya, itu ada insting namanya ya. Jadi kita akan bisa merasakan apa yang terjadi pada suami kita, anak-anak kita, ya nanti kalau kita sudah punya cucu, keluarga anak kita, itu wanita itu seperti kayak ada radarnya ya. Makanya itu kita harus on sama Tuhan supaya radar kita ini bisa nangkep apa yang menjadi isi hati Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu satu kekuatan di dalam diri manusia, itulah wanita, kekuatan emosi, itu adalah sesuatu kekuatan yang Tuhan berikan di dalam diri wanita. Tetapi kalau kita tidak mampu mengelola emosi di dalam diri kita dan kita tidak bertumbuh secara dewasa di dalam emosi kita, justru emosi ini menjadi penghalang di dalam kehidupan kita untuk kita boleh bertumbuh dan boleh menggenapi satu rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya kasih contoh. Kita bertemu dengan seorang wanita, cantik, busananya luar biasa, mungkin buatan butik ya, pakai barang yang bermerek ya, dia cantik banget. Kita terkagum sekali melihatnya ya, kita terkagum melihat dia. Tapi tiba-tiba bisa saja kita melihat ada satu kejadian di dalam dirinya dan dia bisa burn out, marah-marah dan keluar kata-kata yang sangat enggak sepantasnya keluar. Maka apa yang kita bisa nilai bagi wanita itu? Kecantikan yang ada di luar itu, kita melihat itu tidak ada artinya. Karena kecantikan dari dalam, itulah yang ditulis oleh Petrus, ya, inner beauty, manusia batinia yang terdiri dari roh yang lemah lembut dan tentram, itu tidak ada di dalam dirinya. Jadi manusia manusia batinia kita itulah kekuatan kecantikan bagi seorang wanita. Walaupun outer beauty penting. Kalau saya tadi muncul dengan rambut berdiri nggak karuan, nggak disisir, terus nggak pakai alis, nggak ada yang mau lihat saya toh. Itu manusia lahiriah saya, batinia saya itu menunjang apa yang ada di luar saya. Ya, outer beauty penting, tetapi the first dasarnya adalah manusia batinia kita. Betapa penting kita harus menjadi seorang wanita yang bisa mengelola emosi kita sehingga kecantikan kita itu terpancar, karena kecantikan itu inside out. Kecantikan kita itu dari dalam terpancar keluar. Mungkin kita tidak bisa memakai kosmetik dengan merek yang mahal-mahal. Dan mungkin tanpa dipungkiri ada yang bilang, waduh Bu Linda udah tambah umur ya sekarang. Oh iya, saya sudah 61 sekarang ya. Udah beda umurnya dengan kita 10 tahun lalu. Zamannya saya sering ke Bintaro ya. Nah, itu masih anak-anak saya masih SMA. Nah, tetapi ketika kita inside out, di dalam hati kita ada batinia, manusia batinia, itu yang membuat kita lebih memancarkan kecantikan yang sesungguhnya di dalam diri kita. Sampai di sini jelas? Yang setuju dengan saya bisa lambaikan tangannya? Oke. Nah, sekarang kenapa wanita lebih memiliki problem emosi daripada pria? Karena yang pertama, wanita diciptakan oleh Tuhan dengan peran sebagai penolong, pendamping, dan penghibur. Ya, wanita dan juga diciptakan untuk mendidik anaknya, lebih banyak bergaul dan memegang touch people. Jadi dia mendidik anak, dia memeluk anaknya, ya, mementor anaknya. Nah, itu butuh
yang namanya emosi yang stabil di dalam dirinya. Jadi wanita ini lebih cenderung untuk berhadapan dengan people, bukan kepada goal oriented. Suami kita bekerja di luar itu lebih kepada target, lebih kepada visi, memikirkan hal yang di luar. Dia lebih memakai kepada logika, tetapi kita lebih memakai kepada perasaan. Sehingga ketika lihat wajah anak kita pun seperti kita udah mengerti ini anak kita lagi susah gitu ya. Nah, itu yang perlu dilatih di dalam kehidupan kita. Nah, inilah yang menjadi kekuatan di dalam diri kita. Tetapi apa yang menjadi kekuatan kalau tidak dikontrol oleh Roh Kudus dan tidak bertumbuh di dalam Tuhan, itu bisa menjadi sisi kelemahan di dalam diri kita, ya. Kalau kekuatan saya tukang berbicara, saya dengan temperamen berwarna kuning, saya orang intim, saya senang bergaul dengan banyak orang, senang berbicara, maka orang yang senang berbicara itulah orang yang paling berpotensi untuk menjadi penggosip, karena dia suka bercerita. Begitu. Tapi kalau orang yang tipenya cermat, orang yang warna ungu, lebih banyak untuk berpikir, untuk mengatur, itu nggak akan jadi tukang gosip, ya. Nah, ini yang kita lihat. Nah, jangan sampai apa yang menjadi kekuatan yang Tuhan berikan bagi setiap wanita untuk satu tugas di dalam keluarga, itu justru kita tidak menempatkan pada posisi yang benar, sehingga akhirnya itu menjadi satu bumerang di dalam diri kita. Sehingga suami kita berkata seperti penulis Amsal ini berkata, lebih baik gue tinggal di hotel deh daripada tinggal di rumah. Lebih baik gue lebih banyak kerja deh, ambil overtime daripada pulang ke rumah. Sampai di rumah ditanyain, diinterogasi, dibawelin, dimarah-marahin. Aduh, gak tahan saya dengan istri yang seperti ini. Maka saya lebih baik tinggal di padang gurun. Padang gurun itu sepi, ibu-ibu, tetapi ya penulis Amsal berkata lebih baik saya tinggal di tempat yang sepi itu daripada tinggal bersama kamu yang tukang marah, cerewet, bawel. Saya nggak suka itu. Nah, itu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, wanita, ini satu tantangan, satu peringatan buat setiap kita. Apakah suami kita betah tinggal di rumah? Karena di dalam kehidupan wanita sebagai istri, inside out, begitu dia datang, memancar dari dalam, kecantikan dari dalam, yang menyambut suami kita, dan berkata, Beb, mau minum apa? Gitu kan. Kemarin tuh saya dibagi postingan, kenapa katanya laki-laki senang ke kafe, ya. Karena begitu sampai di kafe ditanya, Bapak mau minum apa? Begitu. Sementara kalau pulang ke rumah, ya nggak ditanya. Kalau ditanya, Mah bikinin minum, bikin aja udah gede sendiri, ambil aja tuh masih ada air panas. Jadi dia lebih suka tinggal di kafe daripada tinggal di rumah. Ya, nah kita lanjut. Nah, salah satunya ada dua hal yang saya ingin sampaikan pada sore ini. Kenapa wanita itu sering memiliki problem emosi di dalam kehidupannya, ya? Yang pertama, karena wanita tidak piawai, kalau bahasa Indonesia, tidak punya skill untuk mengelola emosi negatif di dalam dirinya. Ya, di awal saya sudah tanya Ibu Poppy, tanya Ibu Mary, masih bisa marah. Marah itu bisa terjadi kepada siapapun. Ya, it's human being. Hamba Tuhan sekalipun jangan merasa feel guilty ketika kita marah. Karena marah itu adalah salah satu contoh emosi negatif yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita lihat siapa yang menciptakan emosi di dalam kehidupan kita? Siapa yang bisa jawab? Siapa sih yang menciptakan emosi di dalam kehidupan kita ini? Silakan Ibu. Tuhan. Ya, Dian bilang Tuhan. Ada lagi yang lain atau ada pendapat lain? Ada yang pendapat lain? Setuju kalau Tuhan yang menciptakan emosi? Kalau setuju kasih jempolnya dong. Masih ragu nih. Ya, yuk. Setuju, ada beberapa orang yang setuju. Kalau kita lihat ya, Tuhan Yesus pernah sedih nggak? Pernah. Kapan dia sedih? Di Taman Gimana Bu Getsemani. Mary? Taman Getsemani. Ya. Oke, itu emosi negatif. Sedih itu emosi negatif.
Siapa lagi? Tuhan Yesus pernah marah? Pernah. Pernah. Kapan itu terjadinya? Waktu di bait Allah. Di bait Allah, ya. Itu emosi negatif. Terus sedih. Dan Tuhan Yesus pernah takut? Pernah. Itu bercampur takut tuh Taman Getsemani. Kalau mungkin lalu biarlah cawan ini lalu. Kalau mungkin berlalu biarlah cawan ini lalu daripadaku. Itu takut. Ya, pernah. Terus kalau kita lihat pemazmur penuh dengan kata-kata takut. Waktu aku takut, kita lihat Daud ya. Mari kita buka Mazmur 56 ayat 4. Mazmur 56 ayat 4. Ada yang sudah menemukan? Teriliannya udah ketemu? Ya, Mazmur 56 ayat 4. Silakan Ibu Teriliana. Masih di-unmute, Bu? Ya. Mazmur 56 ayat 4, demikian firman Tuhan. Kepada Allah yang firman-Nya aku puji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Sebelumnya yang Bu, dapat berarti ayat 3, Bu. Berarti Ibu ayat 3. Karena Ibu baca yang versi ini. Dari 3. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya aku puji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Oke, jadi Raja Daud sendiri pernah mengalami rasa takut, ya. Waktu aku takut. Nah, jadi emosi ini yang menciptakan itu adalah Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, kenapa kita harus melihat itu satu paket lengkap? Silakan PowerPoint yang gambar bundar, Bu Tri, bisa ditayangkan. Nah, ternyata emosi itu adalah bagian dari jiwa kita. Karena jiwa itu terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Itu jiwa kita. Dan kalau saya katakan, hendaklah tubuh, roh, dan jiwamu terpelihara sempurna sampai kedatangan Kristus kali yang kedua. Berarti emosi itu adalah bagian dari jiwa kita. Dan Tuhan mau kita pun berkemenangan di area jiwa. Dan kita pun bertumbuh di area jiwa kita. Melalui apa yang kita mengerti tentang emosi. Emosi itu adalah bagian perasaan. Nah, emosi itu dibagi dua. Ada emosi positif dan ada emosi negatif. Emosi positif itu di bawah. Gembira, kuat, ceria. Nah, itu kita nggak usah bahas ya. Kalau gembira semua senang. Kalau kita dapat uang, Ibu Vivi Tanjung, apa rasanya kalau dapat uang, Bu? Senang. Senang ya, nggak usah dikelola, udah nggak usah dikelola, kita semua senang kalau dapat uang. Kalau kita dipuji orang, senang nggak? Senang. Makanya jangan lupa untuk memuji orang. Paling nggak say thank you untuk orang-orang yang banyak memperhatikan kita, ya, karena itu adalah emosi positif di dalam diri kita. Tapi ada emosi negatif. Emosi negatif itu payungnya juga 3. Ya, pertama sedih, kedua marah, ketiga takut. Ya, sedih, marah, dan takut. Depresi, ada malu, rendah diri, acuh, ngantuk, dan sebagainya. Di bawah marah ada kritis, orangnya terlalu semua mau dibahas ya. Maunya tuh sedikit aja biarin aja lah. Nah, kalau orang terlalu kritis, suami kita terlalu dikritik, dia nggak suka. Yang penting adalah dimengerti, katakan amin. Ya, jadi kita emosi ini di bawahnya nih ya, ada marah ini, ada frustasi, ada iri ya, dan lain sebagainya. Nah, di bawah takut itu ada tidak berdaya, gelisah, ya, patah semangat, bingung, malu, kewalahan. Ada 3 kelompok emosi negatif di dalam diri kita. Kenapa orang bisa sedih? Kenapa orang bisa sedih? Ada yang bisa jawab saya? Bu Wiwi, kenapa orang bisa sedih? Ayo, Bu. Karena ya, tetap ini aja dulu. Punya perasaan mungkin, Bu ya. Benar tidak punya perasaan? Ada perasaan. Ada perasaan. Ada rasa.
Ada rasa. Makasih. Ibu Sylvia deh, yang WL kita tadi. Kenapa orang bisa sedih? Kenapa orang bisa sedih ya? Kurang lebih sama ya, karena punya perasaan ya, karena punya hati ya. Punya hati. Hati bisa merasakan semua ya, bukan hanya sedih loh. Oke. Ada yang bisa lebih spesifik? Kehilangan Terima orang yang kasih. dikasihi. Kehilangan orang yang dikasihi, betul. Apalagi yang membuat Anda sedih? Ya, Ibu Christine Bong, kayaknya udah mau ngomong nih. Silakan, Bu. Kesal, Bu. Kesal. Kecewa. Ada yang dikeselin ya, jadi sedih ya. Oke, catat ibu-ibu baik-baik. Kenapa orang bisa sedih? Orang bisa sedih karena dia kehilangan sesuatu. Itu sedih. Kehilangan kesempatan, kehilangan kasih sayang, kehilangan orang yang dicintai, kehilangan anjing. Saya punya teman ya, baru saya punya teman Facebook itu, anjingnya sakit aja sampai minta didoain tolong, lagi mau dioperasi. Oh my God, aku mikir ya. Itu dia sayang banget tuh sama anjingnya, dia sedih sekali. It's okay ya, mungkin dia kebahagiaan dia ada di situ. Jadi kita nggak boleh menghakimi dia memang disitulah mungkin dia merasakan kebahagiaan ya ketika dia bisa merawat anjing itu. Ya, intinya orang itu bisa sedih karena ada sesuatu yang hilang di dalam dirinya. Itu sedih. Ya, nanti tolong nanti saya tanya ibu-ibu yang paling mendominasi yang mana? Kenapa orang bisa marah? Bu Titi Zebua. Boleh Bu sharing? Kenapa orang bisa marah ya? Menurut Ibu, nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Karena sesuatu tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Oke, 100 buat Ibu. Ya, orang bisa marah karena di luar ekspektasi dia. Tuhan Yesus marah karena bait Allah dipakai bukan seperti apa yang seharusnya. Jadi Tuhan marah. Jadi kalau saya tidak mendapatkan yang saya harapkan, ekspektasi saya marah. Nanti contohnya saya berharap sebentar lagi Pak Jaliaman kasih uang sama saya, begitu ya, karena udah tanggal 1, pas ditanya, Beb mana uangnya? Lupa ambil duit, marah nggak? Marah. Karena di luar ekspektasi kita, ya. Janji suruh jemput ketika belajar, ya. Oke, lagi nanti tolong ya Beb jemput saya lagi belanja nih. Dia lupa jemput, ya. Di luar ekspektasi kita, mestinya kita udah pulang, nggak perlu cari taksi. Sekarang saya cari taksi, bisa nggak marah? Marah, ya. Kita bisa marah karena ada sesuatu yang terjadi di luar daripada ekspektasi kita. Kita marah sama suami kita karena kita berharap, itu ya, jadi suami mestinya kita punya analisa tersendiri. 1, 2, 3, 4. Dan ketika hal itu tidak dipenuhi di dalam diri pasangan kita marah sama suami kita. Ya, itu marah, ya, emosi marah. Sekarang emosi takut. Ibu Indira, Meutia, bisa sharing kenapa orang bisa takut, Ibu? Karena merasakan ketakutan. Oke, merasakan ketakutan. Ada lagi? Kira-kira kenapa merasakan ketakutan itu? Kapan ketakutan itu muncul? Ibu Wulandari, silakan. Ketika merasa tidak berdaya atau tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak berdaya, tidak berbuat apa-apa. Thank you. Ibu Lia Marsalina. Ibu Lia, silakan. Masih di mute. Kenapa seseorang bisa marah? Silakan Ibu. Sulit ya? Sulit itunya ya, ngebukanya ya. Oke, saya minta Ibu Leni. Leni, ini kayaknya masih muda nih, Ibu muda atau
Belum menikah. Silakan Leni. Karena takut ya Bu ya. Ya, kenapa orang bisa takut? Kalau menurut saya karena tidak berdaya gitu loh Bu, tidak punya pegangan gitu. Ya, Ibu Vicky bilang tidak percaya, tidak berdaya, tidak punya pegangan. Oke, thank you ya, terima kasih buat masukannya. Tetapi yang sebenarnya, kenapa orang bisa takut? Orang itu takut karena terlalu overthinking, memikirkan terlalu lebih. Ya, coba jujur nih, jujur. Ketika dinyatakan Jakarta merah, ibu-ibu pikirnya apa? Udah mulai mikir yang aneh-aneh kan? Ya. Waduh, gimana nih nanti gini? Waduh, gimana nanti nih? Kapan berakhirnya? Udah terlalu jauh banget berpikir. Itu namanya overthinking. Begitu kita naik pesawat, ada bunyi yang nggak lazim aja, gede. Aduh, jangan-jangan pesawat yang mau jatuh. Waduh, nah itu overthinking yang buat kita takut. Anak kita nggak pulang-pulang. Mestinya jam 9 malam udah pulang, jam 10 nggak pulang. Kita mulai overthinking, memikirkan hal yang lebih, yang seharusnya daripada yang patut dipikirkan. Itu namanya overthinking. Jadi, next Ibu, yang detailnya, kita lihat ada 3 emosi negatif di dalam diri kita yang perlu kita kelola. Ya. Jadi itu amarah, itu bentuknya seperti kayak beringas, ngamuk, benci, jengkel, kesal, cemburu, dan sebagainya, sedih, pedih, sedih, muram. Nah, bisakah di chat atau dijawab, ibu-ibu yang mendominasi yang mana? Apakah marah? Apakah sedih? Apakah takut? Mana yang paling mendominasi? Silakan Ibu. Takut. Ya, siapa yang takut tadi, Ibu? Bisa di chat. Oke, Alin bilang takut. Oke. Ada lagi? Baru satu nih yang jawab. Ayo. Yuk kita periksa yuk diri kita yuk. Kita lebih mana yang mendominasi kita? Bu Meli apa? Bu Sylvia takut. Saya marah, Bu. Marah. Oke, thank you buat jawabannya. Nah, banyak email takut. Ada juga yang marah tadi satu, siapa itu? Silakan Eti Sastra marah. Ya? Saya Bu, sedih. Siapa nih ya? Soalnya nggak kelihatan. Bu Kalau Alfi, saya Bu Devi marah, Bu. Bu Devi marah. Bu Titi Sebuah apa? Khawatir dan takut. Ya. Bu Vivi Tanjung, thank you. Bu Titi Sebuah? Kadang marah, kadang sedih juga, kadang takut juga, Bu. Yang paling besar yang mana? Kalau sama anak-anak sih kayak anak-anak ini ya kadang lebih banyak marah. Lebih banyak marah, Iya, thank you. kayak nggak sesuai dengan apa yang diharapkan gitu. Iya, yang kita harapkan. Solo gele. Takut ya. Nah, kalau saya data dari tadi kebanyakan takut ya, apalagi masa pandemi ini takut. Berarti kesimpulannya kalau saya takut berarti saya terlalu banyak apa? Khawatir. Enggak, yang definisi tadi Overthinking. Terlalu banyak mikirin yang nggak patut dipikirin. Iya, overthinking. Jadi terlalu udah TikToknya udah jauh banget. Aduh, jangan nanti kita pergi ke mall, nanti di mall ada orang yang gejala yang tanpa gejala itu OTG ya, ketemu orang yang itu rumah saya yang di Sentul itu apartemen katanya tempat orang untuk ini katanya karantina mandiri ya, itu memang mau nggak mau ya, tapi kadang-kadang overthinkingnya, aduh jangan-jangan pada belanja tuh di pasar, jadi udah mulai deh overthinkingnya udah berlebihan kadang-kadang. Apalagi hari ini saya mendengar di klaster saya ini lagi di Jakarta, tapi di klaster saya yang di Sentul itu ada 9 orang yang positif. Itu bagaimanapun udah berpikir, aduh Pak, kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker gitu, kadang-kadang lebih ke khawatirnya gitu ya. Nah, setiap kita bisa begitu. Oke, thank you ya. Nah, tetapi bagaimana kita bisa mengelola ini di dalam kehidupan kita? Ya, saya bisa marah, saya bisa sedih, saya bisa takut.
Tetapi yang ada di dalam diri kita bagaimana supaya kita bisa mengelola emosi ini di dalam kehidupan kita. Bisa ditarik PowerPoint-nya, Ibu? Ya. Nah, ada satu hal yang ingin saya jelaskan di sini bahwa ya emosi itu ditarik aja, Bu. Ditarik dulu, nanti saya minta lagi. Ya. Oke. Ya. Emosi itu ibarat kalau mobil itu adalah setirnya. Jadi, betapa penting apalagi buat seorang wanita ketika emosi negatif datang sama dia, ketika emosi datang sama dia, maka kita harus bisa mengelola emosi negatif kita. Supaya kalau dia setir, kita marah-marah terus, maka kita dibawa ke emosi negatif terus. Kita takut, akhirnya kita hidup dalam ketakutan terus. Ya, apalagi kita sedih, kita hidup dalam kesedihan terus-menerus. Enggak. Yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita adalah kita harus punya, wanita harus punya kepiawaian. Wanita harus punya kemampuan untuk mengelola setiap emosi negatif yang ada di dalam kehidupannya. Kenapa? Ibu-ibu, tolong catat ini. Kalau wanita tidak bahagia di rumahnya, maka tidak ada seisi rumahnya yang akan bahagia. Kalau saya boleh aplikasikan, kalau istri tidak bahagia di rumah, maka suami tidak akan bahagia di rumahnya. Kalau ibu tidak bahagia di rumah, maka anak-anak kita tidak bahagia di rumahnya, ya, di rumah kita. Jadi betapa penting wanita adalah seorang pribadi yang harus bisa mengelola, kata kuncinya mengelola setiap emosi yang datang di dalam diri kita. Sehingga wanita tidak menjadi seorang pribadi yang reaktif. Apa itu reaktif? Reaktif, begitu ada sedikit kejadian di dalam dirinya, dia mau marah, yang terjadi marah terus. Ya, pembantu nggak salah dimarahin, anak nggak salah dimarahin, bahkan kucing pun nggak salah ditendang sama dia. Kalau perlu nanti piring pun dibanting. Nah, itu namanya wanita yang tidak mampu mengelola setiap emosi negatif di dalam dirinya. Wanita perlu kepiawaian, kemampuan untuk mengelola setiap emosi di dalam dirinya. Kenapa? Sejak kita bangun pagi hari sampai kita tidur malam hari, akan banyak kejadian yang terjadi di depan mata kita yang akan melibatkan emosi kita, yang akan melibatkan emosi di dalam diri kita. Karena emosi itu kalau ibarat mobil, dia adalah setirnya di dalam kehidupan kita. Kalau kita mampu mengelola, mengendalikan mobil setir yang kita bawa ini, maka mobil ini akan menjadi berkat buat kita. Tetapi kalau saya membawa mobil dan saya tidak bisa mengendalikan setirnya, maka tanpa kita sadari, kita akan bisa masuk ke dalam jurang dalam kehidupan kita. Boleh sekali-sekali cek ke anak-anak ya. Menurut kamu, mama ini marahnya nilainya berapa gitu ya, sedihnya berapa, takutnya berapa. Kalau saya jujur, saya banyak membesarkan anak saya di dalam ketakutan. Karena kekuatan saya adalah pikiran. Saya Tuhan berikan kemampuan berpikir yang cukup ya, sehingga segala sesuatu saya bisa menganalisa. Dan kelemahannya adalah setiap kejadian saya terlalu overthinking, sehingga saya terlalu takut di dalam kehidupan saya. Tapi setelah saya mengikuti pemuritan wanita, Virtuous Woman, saya belajar untuk bagaimana mengelola setiap emosi di dalam diri saya. Yang pertama saya takut, yang kedua saya marah. Ya, marah banget. Nah, saya paling nggak bisa dikritik, apalagi sama anak-anak saya, itu dulu. Tapi sekarang ketika mereka mengkritik saya katakan, oh terima kasih. Itu salah ya yang mama saya lakukan. Anak-anak saya bilang, ih mama berubah ya. Kalau dulu kita kritik, waduh habis deh kita katanya ya. Tapi sekarang begitu mama dikasih tahu, mama bisa mengerti. Karena apa? Kemampuan kita mengelola emosi di dalam diri kita akan memberikan kebahagiaan di dalam diri kita. Ya, karena apa? Emosi itu akan menekan di dalam jiwa kita. Karena apa? Ketika saya tidak mampu mengelola emosi, kebanyakan orang mendenial.
mendenial. Kenapa? Karena kemampuan untuk merasakan emosi itu namanya perasaan. Perasaan adalah kemampuan untuk merasakan emosi apa yang muncul di dalam diri saya. Nah, perasaan ini bisa on, bisa off. Ya. Bahayanya kalau saya sudah tidak bisa merasakan lagi emosi negatif di dalam diri saya, maka saya juga tidak bisa merasakan emosi positif di dalam diri saya. Sehingga ketika orang membahagiakan dia nggak merasa bahagia. Karena apa? Perasaannya sudah off. Ini namanya numb. Kalau bahasa Indonesianya mati rasa. Ada orang yang sudah mati rasa. Karena apa? Dia selama ini dia mendenial setiap perasaan emosi negatif yang muncul di dalam diri dia. Ketika dia mau marah, dia berkata, "Oh, hamba Tuhan, aku nggak boleh marah." Dia tekan amarahnya. Dia denial marahnya. Ketika dia mau sedih, udahlah. Kan kalau memang ada yang hilang, udahlah. Ya, saya nggak boleh sedih. Karena kalau dibilang sedih, nanti saya katanya, bagaimana saya sudah percaya Tuhan, kok masih sedih? Denial lagi di dalam diri kita. Begitu kita takut, masa hamba Tuhan takut, saya nggak boleh takut, saya denial. Kalau saya cuma mendenial, saya menimbun emosi negatif di dalam diri saya, maka sama saja setiap emosi negatif itu akan tertumpuk di dalam tabung emosi saya. Kalau mungkin saya bisa katakan tabung emosi saya ini seperti gelas ini, ya. Nah, seperti gelas ini warnanya lihat, ini menumpuk emosi negatif, emosi negatif. Yang selama ini saya denial, saya rasakan, udahlah, nggak apa-apalah. Saya tumpuk terus, lama-lama saya tidak punya ruang untuk mengelola emosi saya lagi. Dan ketika ada emosi yang terjadi di dalam diri kita, saya hanya punya ruang sangat sedikit untuk mengelola emosi saya. Yang terjadi adalah goncangan, sehingga orang ini menjadi seperti monster. Sering sekali dia burn out, ya tiba-tiba udah seperti gitu. Dan akhirnya suaminya bilang, lebih baik gue tinggal di padang gurun deh daripada tinggal sama lo. Baru masalah kecil aja. Karena apa? Dia tidak punya kemampuan. Mari ibu-ibu, setiap emosi yang terjadi, emosi negatif yang terjadi di dalam kehidupan kita, it's human being. Itu sesuatu yang bisa saja terjadi untuk siapapun. Walaupun kita hamba Tuhan sekalipun, kita masih bisa marah. Tetapi saya harus memiliki kepiawaian. Saya harus memiliki kemampuan untuk mengelola emosi ini sehingga tidak tersimpan di dalam tabung emosi saya, sehingga kalau tabung emosi saya ini bersih, maka ketika ada lagi masalah dalam hidup saya mampu mengelolanya dengan baik dan tenang, sehingga kita menjadi orang yang tenang dalam menghadapi setiap emosi-emosi negatif di dalam diri kita, sehingga kita menjadi orang yang responsif, bukan orang yang reaktif. Orang yang reaktif itu terlalu burn out. Begitu ada masalah sama suaminya langsung cerai aja, cerai. Begitu ada masalah dengan teman pelayanannya, udah deh gue pergi aja dari sini, gue nggak mau di sini. Begitu ada selisih paham dengan rekan pelayanannya, dia langsung burn out, marah-marah. Ya, seperti itu. Nah, itu tidak menunjukkan seorang wanita yang Tuhan ciptakan untuk kita menjalankan peran kita dengan baik. Maka anak kita akan mengenal kalau mama itu taunya marah-marah. Mama itu taunya takut, hidupnya dalam ketakutan. Kita mau camp aja nggak dikasih. Saya ini dibesarkan dengan orang tua yang penuh dengan rasa takut. Selama hidup saya, sampai SMA, saya nggak pernah ikut camp apapun juga. Ayah saya tidak mengizinkan. Satu kalinya saya ikut camp ketika saya diterima di Universitas Indonesia. Pada acara parade penerimaan dari fakultas, kami pergi ke Lido Danau Lido itu. Itulah pertama kali saya camp dengan teman-teman sekolah saya, kuliah saya. Jadi saya ini dibesarkan dengan benar-benar di ketakutan, sehingga hidup saya penuh dengan ketakutan. Dan kalau saya tidak mampu mengelola emosi negatif ini di dalam hidup saya, ibu-ibu, pada usia 60 tahun kita akan panen raya. Maka hidup kita akan penuh dengan semakin ketakutan di dalam kehidupan kita. Kita nggak mengalami satu kebahagiaan. Kita mati rasa. Sekarang saya dikasih satu jeruk aja senang banget. Karena saya on-kan kembali perasaan saya.
saya hampir menjadi orang yang mati rasa. Karena setiap emosi negatif yang muncul di dalam diri saya denial. Saya denial. Apalagi umur 29 tahun, saya sudah jadi ibu gembala di Surabaya. Dengan jemaat yang cukup banyak. Dan apa yang terjadi? Ketika ada masalah, saya cuma denial. Saya simpan. Dan itu menumpuk di dalam diri saya. Tanpa saya sadari dalam kehidupan saya. Itu sering sekali membuat emosi saya nggak menjadi merasakan lagi. Perasaan saya mati rasa. Mau tahu bukti mati rasa begini? Misalnya ada seorang wanita ya, cerita sama saudara gini. Aduh Bu Titi, tolong doain saya. Suami saya itu berselingkuh. Nah, kalau ada yang kayak gitu, kita tanya sama dia. Perasaan ibu bagaimana? Kalau ada suami yang berselingkuh, jawabnya, perasaan ibu bagaimana? Apa jawabnya ibu-ibu? Kalau suami kita berselingkuh, perasaannya gimana? Walaupun belum pernah, tapi kira-kira lah. Ya, kalau kita tanya, gimana perasaan ibu kalau suami ibu berselingkuh? Ayo dong. Marah. Oke, thank you. Ya. Ada satu ibu, begitu dia bilang, suami saya berselingkuh, ditanya sama temennya, konselornya, perasaan ibu bagaimana? Yang dijawab apa? Dia itu berselingkuh gara-garanya begini loh. Karena apa? Dia nggak bisa lagi mengekspresikan perasaan di dalam dirinya. Ini yang namanya mati rasa. Nah, salah satu kepiawaian untuk kita bisa mengelola emosi negatif di dalam diri kita adalah nomor satu, kita mesti sadar, kita mesti aware emosi apa sekarang yang ada di dalam diri kita. Ya, kalau suami saya berselingkuh, saya marah. Kalau ada orang yang janji tapi tidak ditepati, saya juga bisa marah. Kalau ada yang hilang di dalam diri saya maka akan menjadi sedih. Apakah itu yang kita rasakan? Kalau kita masih merasakan itu dalam diri kita, itu berarti perasaan Anda masih on. Kalau perasaan Anda masih on, berarti ketika engkau mendapatkan emosi positif, engkau juga akan bahagia. Bahagia banget. Ya, saya merasakan kebahagiaan ketika misalnya orang bilang, Bu, saya ada sedikit ini berkat buat ibu, ya, ada buah, mau dikirim sama supir saya. Ya, terakhir ini saya ada begitu. Kalau dulu saya merasa, iyalah, kan dia saya baru layani, nggak apa-apalah kalau dia kasih. Dulu saya begitu. Tapi sekarang ketika saya ditelepon gitu, Bu, ini sudah, aduh, saya bilang bahagia banget. Siapakah aku ini, Tuhan? Ya, sampai seorang ibu memperhatikan saya. Dia sebenarnya seorang pejabat, tetapi dia masih memperhatikan saya, menyuruh supirnya untuk memberikan buah buat saya. Mungkin nggak itu aja. Kalau ada yang kasih saya satu apel aja ya, misalnya, Bu, ini saya ada bawa sesuatu buat ibu. Saya bahagia banget. Sampai waktu terakhir ini saya ke Medan ya, saya sudah 3 kali ke Medan di pandemi ini lihat cucu saya. Dan pada ke Medan yang kedua ketika bulan bulan Maret ya saya ke sana, ada satu peserta pemuritan kebetulan, jadi kami ketemu ya di sana di Rayon 4, saya khotbah. Terus dia bilang begini, Bu Linda, saya mau buat kopi buat Ibu Linda, saya mau buat sendiri katanya. Mau buat sendiri, ini dari Humbang apa saya nggak tahu lah, pokoknya dari daerah Sibolga sana tuh terkenal banget deh kopinya katanya. Saya bilang luar biasa. Waduh, emosi positif saya langsung bergelora, saudara. Karena apa? Emosi negatif saya sudah perbaiki. Ya. Jadi mari, jangan ada yang mendenial ketika engkau disakiti suamimu dan engkau simpan terus. Engkau tidak kelola di dalam hidupmu. Ketika misalnya teman rekan pelayanan ada yang menyakitkan, engkau simpan, engkau kecewa, engkau simpan terus. Engkau marah, engkau simpan terus. Itu namanya engkau menyimpan emosi negatif di dalam tabung emosi. Ya, jadi nomor satu, bagaimana kita bisa mengelola emosi di dalam diri kita. Nomor satu, aware, sadar. Bisa Bu, disampaikan PowerPoint-nya, get to know your emotion. Jadi, sebagai wanita, apapun yang terjadi dalam hidup kita, get to know your emotion. Coba cari tahu. Saya sekarang emosinya, emosi apa ya yang terjadi dalam hidup saya. Terus next Bu. Next. Terus. Nah, get to know your emotion. Sebelum ini Bu. Sebelumnya. Nah, ya. Yang tadi. Kelewatan. Nah, ya. Jadi
Coba lihat, get to know your emotion. Yang tengah itu emosi apa? Yang tengah nih. Happy. Hah? Happy. Happy, Senang. sukacita. Ya. Terus yang mana nih? Yang paling kiri, yang merah kepalanya nih emosinya apa nih? Marah. Marah. Ya. Terus yang paling ketahuan nih, paling kanan apa? Paling kanan? Takut. Takut. Ya, emosi takut. Jadi ya, terus yang ini nih, yang sebelahnya apa nih, yang baju hijau nih? Sedih, ya. Tuh air matanya sampai keluar kemana-mana gitu, muncrat begitu ya, sedih. Get to know your emotion. Saya sedih nih. Saya dengar berita ini saya sedih. It's okay. Tetapi tolong dikelola. Setelah kita aware, kita sadar, maka langkah kedua, tadi yang pertama aware, ya. Maka langkah kedua adalah mengakui. Katakan sama diri, aduh saya marah nih. Saya lagi marah nih. Kenapa saya di luar ekspektasi? Saya berharap anak saya mestinya bisa melakukan ini, tapi dia nggak bisa. Saya marah. Ya, saya akui kemarahan saya. Tetapi ada langkah yang ketiga. Yang pertama aware, kedua accept, terima. Ya, keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Katakan amin. Itu kedua. Baru yang ketiga address. Saya address. Kenapa saya marah? Apa yang menyebabkan saya marah? Address sendiri. Itu namanya self-healing di dalam diri kita sendiri. Kita ngomong dengan diri kita sendiri. Kenapa saya marah? Apa yang menyebabkan saya marah? Terus kalau saya marah, akibatnya apa? Tambah baik atau tambah parah? Nah, itu namanya address. Dari mana marah saya? Ya, kalau misalnya saya takut, ya, apa yang menyebabkan takut? Saya punya teman ada baru divonis COVID ya. Terus saya bilang, waktu kamu divonis pertama kali sama dokter, gimana perasaan kamu? Takut dia bilang. Oke, it's human being. Semua orang ketika divonis COVID pasti takut. Tetapi kelola takut kamu. Bagaimana cara ngelolanya, Bu? Apakah semua orang mati kena COVID? Saya bilang, kan enggak. Ya. Yang kamu takutkan apa? Ya, Bu, jelas kematian. Apakah kamu takut kan kematian kamu pasti mati? Kan enggak, belum tentu. Kalau kamu bisa berobat dan tubuh kamu daya tubuh kamu kuat dan ada Tuhan. Nomor satu, ada Tuhan yang bisa menyembuhkan. Nggak usah takut. Nah, itu namanya di-address. Ya, nomor 3 address. Nomor 4, baru action. Kita action. Oh, oke. Yang actionnya itu kita berdoa. Supaya kita nggak takut. Daud bilang, waktu aku takut, aku percaya. Nah, itu di-address, ya, di actionnya adalah berdoa. Kalau saya takut, hilangnya pakai apa? Oh, saya naik menara doa. Oke, actionnya naik menara doa. Kalau saya takut, saya lagi susah, kalau saya lagi sedih, saya perlu safe person, saya perlu curhat dengan orang terdekat saya. Calling dia. Itu actionnya. Share dengan dia. Ya, baru yang terakhirnya E. Jadi 4A, 1E. E 4 dan A 1. Enggak kebetulan nih rayon 1E. Jadi 4E ya. Ya, 4A 1E ditutup dengan E. A yang pertama adalah aware, yang kedua accept, yang ketiga address, yang keempat action. Bahasa Indonesianya sadar, akui, kenali, kelola, baru E ditutupnya, ekspresikan. Nyanyi, hanya Engkau. Ya, mungkin kita lagi marah karena ada orang yang mungkin di luar ekspektasi kita, dia menjelekkan kita. Ya, ekspresinya tutup. Setelah kita sadar, kita akui, kita kenali, kita kelola dan tutup dengan ekspresi. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Nyanyi. Terus akhirnya kita doa, Tuhan, aku nggak mau luka dengan kata-kata orang itu yang menyakitkan aku. Aku mau mengekspresikan di dalam doa. Aku lepaskan pengampunan buat orang yang mungkin memberikan perkataan yang nggak benar di dalam hidup saya. Gitu. Kalau kita takut,
Kita naik pesawat tadi, aduh, dengar suara, nggak apa-apa Tuhan, saya percaya saya ada dalam lindungan Tuhan. Ekspresinya kita dalam doa kita. Nah, jadi awalnya get to know your emotion, kelola dulu emosi kita, baru kita action dan kita ekspresikan di dalam doa sama Tuhan. Disinilah setiap wanita akan mengelola setiap emosinya. Itu yang pertama. Yang pertama, wanita harus piawai, harus punya kemampuan untuk mengelola setiap emosi. Yang terakhir singkat saja. Biarlah emosi kita bertumbuh. Ya, bisa dicabut PowerPoint-nya, Ibu. Ya, seperti ini. Umur kita bertambah. Benar? Dan saya percaya rohani kita pun bertumbuh. Bisa yang rohaninya bertumbuh, semakin dekat sama Tuhan bisa katakan amin. Amin. Tapi satu hal yang perlu kita pastikan, emosi kita pun harus dewasa. Jangan childish. Childish itu salah satu contohnya seperti kanak-kanak. Gampang ngambek, itu childish. WA nggak dibales, ngambek. Nggak dilibatkan dalam pelayanan, ngambek. Itu childish. Itu orang yang tidak bisa mengelola emosi negatif di dalam dirinya. Ya, dilupakan, ngambek. Ya, namanya orang lupa mau bilang apa? Betul nggak? Ya, mungkin nggak diajak berfoto, ngambek. Di grup dilupa disebut namanya, left langsung. Itu childish. Yuk kita sama-sama berkata, yuk saya mau bertumbuh di dalam emosi, menjadi dewasa. Ya. Dewasa secara emosi. Kita bukan kanak-kanak secara emosi lagi. Kita menjadi orang yang dewasa. Dewasa rohani, dewasa secara emosi, dewasa di dalam perkataan dan perbuatan kita. Ini yang penting. Jadi ada dua hal bagaimana kita bisa dapat mengelola emosi kita. Kita miliki kepiawaian untuk mengelola emosi kita dengan get to know your emotion. Dan kemudian nomor 1 aware, accept, ya, address, action, dan terakhir ekspresikan sama Tuhan. Setiap emosi negatif jangan ditimbun, jangan di denial. Kalau engkau kecewa sama pasanganmu, kelola hari itu juga. Karena apa? Efesus 4 ayat 26. Kita tutup dengan ayat ini. Yuk, Efesus 4 ayat 26. Dian bisa baca Dian. Dian ini dari Bali loh ini. Bisa baca nggak Dian? Bisa Bu. Efesus 4 ayat 26. Efesus 4 ayat 26 ya Bu. Silakan. Ya. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Kecewa. Ya, terus lanjut ayat 1 lagi. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Oke. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Kalau engkau marah, ya, jangan simpan amarahmu sampai matahari terbenam. Tuhan mengingatkan kita harus punya kepiawaian untuk mengelola setiap emosi negatif di dalam diri kita. Khususnya emosi marah. Ketika marah kita simpan sampai matahari terbenam. Kita memberi kesempatan buat iblis untuk bekerja di dalam kehidupan kita, di dalam rumah tangga kita. Satu statement yang saya kutip dari seorang hamba Tuhan, ini pria ya, namanya David. David tulisannya. Ya, bukan rawit ya ibu-ibu ya, David. Ya, David bilang, kalau wanita tidak bahagia di rumahnya, tidak ada satu anggota keluarganya yang bahagia di rumah itu. Nah, saya aplikasikan. Kalau istri tidak bahagia, suami tidak bahagia. Kalau ibu tidak bahagia, maka anak-anaknya tidak bahagia. Bahkan suaminya rela dingin-dingin tidur di padang gurun. Di sudut soto rumah nggak pakai spring bed. Dia mau tidur di situ daripada tidur di sebelah Anda. Kalau Anda adalah seorang wanita yang tidak mampu mengelola emosi. Dan orang yang tidak mampu mengelola emosi itu terlalu reaktif di dalam dirinya. Nah, itu yang saya bisa sampaikan. Dan terakhir, ibu-ibu, sebelum saya berdoa,
saya hanya mau sharing ya. Saya banyak diberkati dengan pemuritan Virtuous Woman. Ya, Virtuous Woman ini adalah 10 materi yang disampaikan untuk kita mampu mengenali diri kita sehingga kita mampu menerima siapapun termasuk pasangan kita dan orang-orang di sekitar kita. Dan yang kedua, kita mampu mengelola setiap emosi negatif yang di dalam diri kita. Dan yang ketiga, kita mengerti panggilan hidup di dalam kehidupan kita sampai akhirnya kita diajak untuk finishing well, memiliki satu kemampuan menghadapi setiap hambatan-hambatan di dalam hidup kita. Karena hambatan itu ada hambatan nyata dan ada hambatan palsu. Tetapi hambatan nyata itu seperti COVID, itu hambatan nyata. Tetapi banyak orang kalah karena hambatan palsu, yaitu ketakutan menghadapi COVID, itu hambatan palsu di dalam kehidupan kita. Mari kita kenali itu di dalam kehidupan kita. Nah, saya sangat diberkati dengan 10 pertemuan dari pemuritan dan saya sudah membuka kelas. Ya, di Rayon 1D sudah ada 2 kelas yang saya buka dan akan lanjut di Inside Out. Kemudian saya buka kelas saya sendiri sudah kelas yang ke-6. Saya buka juga di cabang kita Ibu Lani di Denver. Saya sudah selesaikan di CK4 untuk pemuritan ini dan di anak saya sendiri di Australia saya sudah selesaikan kelas pemuritan ini. Kelas pemuritan ini sangat sekali memberkati. Saya pun sebagai pembicara saya sangat diberkati. Nah, mungkin itu yang saya bisa sharingkan. Nanti ada pengumuman mungkin bisa di-sharekan PowerPoint-nya ya Bu ya, tentang pemuritan kita. Kalau misalnya ibu-ibu ingin join di kelas saya yang next ini, bisa menghubungi Ibu Tri ya. Karena saya melihat salah satunya adalah Dian. Dian itu adalah peserta dari pemuritan kelas pertama saya. Dia tinggal di Bali, ya. Suaminya seorang orang dari Eropa ya, kalau nggak salah Eropa atau Amerika saya juga lupa ya. Mereka tinggal di Bali dan di mana Dian? Orang Kanada, Bu. Oh, Kanada ya, orang Kanada ya. Suamimu orang Kanada. Dan apa berkatnya Dian? Singkat saja buat ibu-ibu. Kamu ikut pemuritan sampai buku kedua pun dia udah selesai. Ya, beda budaya loh. Apa yang kamu dapatkan dari pemuritan Virtuous Woman ini? Apa ya? Seperti saya kan biasanya orangnya reaktif, jadi setiap saya ingat ini seperti yang Ibu Linda tadi itu jelaskan, itu yang saya selalu ingat ayat itu. Jadi sekarang udah bisa responsif ya? Iya, lebih belajar respon Bu. Berespon dengan benar. Suami tambah sayang kah? Sangat Bu. Sangat Bu. Puji Tuhan, ya berbeda. Tambah betah di rumah sekarang ya. Dia nggak mau tidur di padang gurun lagi ya. Iya, Ibu. Nggak mau, Thank you Ibu. Dian untuk kesaksian singkatnya dan juga udah masuk bersama-sama di dalam acara hari ini. Nah, kebetulan kami juga membuka kelas untuk anak-anak muda. Jadi 18 tahun ke atas dan belum menikah. Karena saya melihat betapa penting wanita sebelum menikah mereka sendiri bisa mengelola emosinya dengan baik sehingga itu menjadi modal mereka ketika mereka menikah. Mereka bisa menerima dirinya, menerima ibu mertuanya, setelah menerima suaminya ya. Seperti itu. Nah, khusus untuk anak-anak muda nanti ada, kebetulan saya nggak share tadi, akan dimulai tanggal 2 Juli. Jadi 2 Juli dan yang menangani juga anak saya ya. Anak saya sudah aktif untuk pemuritan ini dan yang menulis bahan pemuritan ini adalah Ibu Iliana sendiri, Ibu Iliana Widodo yang dulu dia adalah membantu di full timer dulu masih di LC, itu saya kenalnya di situ ya, masih di LC dia menulis buku pemuritan berakar, bertumbuh dan berbuah. Itu dia yang menulis dulu bersama suaminya Erwin Widodo. Nah, sekarang dia menulis buku ini dan setelah dia juga mengikuti konseling ya di LK3, dia juga mendapat materi parenting. Jadi materi yang ditulis ini sebenarnya bagus sekali karena ada dasar untuk konselingnya, ada dasar parentingnya. Jadi saya menemukan materi yang sangat baik dan saya diizinkan untuk membuka kelas. Dan saya percaya ini akan memberkati para ibu-ibu ya. Itu saja Ibu Tri dari saya. Sebelum bisa PowerPoint-nya ditarik, yuk kita berdoa. Mari kita berdoa.
Mari kita buka hati kita di hadapan orang. Tuhan, Engkau mengenali kami, Tuhan. Lebih dari diri kami mengenali kami sendiri, Tuhan. Bahwa kami berdoa, Tuhan. Kalau masih ada di dalam diri kami, ya Tuhan, emosi negatif yang terpendam, karena selama ini kami denial, kami mencoba untuk mengelola dengan cara kami sendiri, sehingga hati kami penuh dengan emosi-emosi negatif yang menumpuk di dalam tabung emosi kami, sehingga akhirnya itu membuat kami menjadi wanita yang terlalu reaktif. Begitu ada masalah, taunya kami cuma marah-marah, ya Tuhan. Dan kami mungkin menjadi orang yang penuh dengan ketakutan, terutama di dalam masa pandemi seperti ini. Ya, kami boleh takut, tetapi waktu kami takut, kami bisa kelola itu dalam diri kami. Tapi kalau kami memiliki rasa takut yang berlebihan, Tuhan, mari jamah kami, ya Tuhan. Kalau kami punya rasa kesedihan yang berlebihan, kami hidup di dalam kesedihan, Tuhan, jamah setiap kami. Bapak, aku berdoa di dalam nama Yesus, biarlah kami diberikan kemampuan untuk mengelola setiap emosi yang muncul dalam diri kami, terutama emosi negatif kami. Biar kami punya kepiawaian, kami punya kemampuan untuk mendeteksi, untuk mengelola setiap emosi negatif di dalam diri kami. Kalau mungkin kami dikecewakan, kami bisa mengelolanya dengan baik. Kalau mungkin kami overthinking dengan penuh rasa takut, kami bisa mengelola dengan baik. Bapa, kami berdoa, setiap kami, jamah kami Tuhan, pulihkan setiap kami. Setiap tabung emosi kami tidak menumpuk dengan emosi negatif, tetapi kami boleh menjadi wanita yang menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kami, menjadi berkat bagi suami, menjadi berkat bagi anak-anak dan seisi rumah kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya serahkan kembali kepada Ibu Sylvia. Terima kasih Ibu Tri. Ya, Bu Linda, terima kasih untuk pelayanannya. Ya. Bu Linda, boleh nggak kalau beberapa ibu ada tanya? Oke, boleh. Siap. Silakan ibu-ibu kalau ada yang mau bertanya. Ya. Langsung juga boleh. Silakan, jangan malu-malu. Kita semua diberkati, sangat diberkati ya. Terima kasih Bu Linda. Ya, sama-sama Ibu. Ayo teman-teman. Kalau ada yang mau bertanya. Ibu Titi, ada yang mau ditanya nggak Bu Titi? Ibu Titi ini banyak menghadapi anak-anak, gimana? Ayo. Oh, Bu Christine Bong ya, silakan. Oh, Christine dulu, Ibu Christine Bong, silakan. Silakan Ibu. Ya, saya mau nanya. Saya juga suka was-was ya anak-anak saya ya. Ada yang suka kerja malam kan, kerjanya malam gitu. Iya. Kayak gitu pulangnya pagi. Ya, saya khawatir, takut sakit apa gitu ya. Kan angin malam itu ya yang kita tahu kan jahat. Saya pengen sih anak saya bisa berubah, dapat kerjaan yang baik, enggak tidur malam lagi gitu. Dia tuh suka betulin CCTV gitu, jadi ya montir lah gitu, istilah montir, betulin laptop apa malam-malam gitu. Kadang-kadang nggak pulang, katanya pasang spanduk ini di tempat kerja gitu. Saya kan khawatir ya, jadi ibu ya pulangnya malam pagi gitu. Iya, oke, Ibu Christine, thank you. Awas. Ya. Yang membuat Ibu takut dan khawatir itu apa? Yang membuat Ibu khawatir dan takut apa? Ya kecemasan saya itu, jadinya ingin tuh saya tuh anak saya tuh jangan kerja malam-malam gitu. Ya supaya Tuhan ubahkan dan pola kerjanya ya gitu. Tapi sementara ini sebelum dia mendapat pekerjaan yang baru, berarti dia harus masih. Iya. Dia sih ada itu lama-lama, tapi belum ada panggilan gitu yang lain. Ya, jadi dia itu pertama yang doanya ada gitu. Ya. Pokok doanya pertama didoakan supaya dia dapat pekerjaan yang baru.
Iya. Tapi kan kalau dia belum mendapat pekerjaan yang baru, iya. Kalau dia belum mendapat pekerjaan yang baru, Iya, berarti dia makanya harus. Iya. Nah, ibu kan nggak bisa merubah, nggak bisa merubah. Ya, dia sudah harus pergi malam, dia harus kerja malam. Khawatir aja gitu. Iya, Bu. Iya. Nah, ibu kan nggak bisa merubah sementara dia belum mendapat pekerjaan baru. Berarti yang ibu rubah adalah diri ibu sendiri. Ya, kan mau tidak mau anak ibu harus berangkat kerja. Kalau enggak kan dia nggak ada pekerjaan. Ya, itu suatu sampai doa ibu dijawab oleh Tuhan, dia mendapat pekerjaan yang baru. Jadi di dalam ibu harus ada pikiran bahwa anak saya masih tetap harus keluar malam sementara belum mendapat pekerjaan yang baru. Berarti ya, yang ibu rubah adalah yang ibu kelola adalah hati ibu, pikiran ibu. Ya, ibu jangan terlalu overthinking. Serahkan aja sama Tuhan. Ya, Tuhan, anak saya masih harus kerja malam. Saya udah serahkan kadang-kadang gitu. Ya, tadi lakukan tadi 4 hal itu gitu, ya. seorang ibu. Iya, sadar, kemudian Ya, mengakui, makasih, Bu. mengenali, dan terakhir Tuhan saya doakan aja anak saya ini milik Tuhan. Saya percaya Tuhan akan tolong dia. Udah ibu Iya. jangan terlalu pikir-pikir lagi. Jadi ibu bisa tidur, jadi juga ibu bisa sehat. Amin, Ibu Christine. Amin. Nah, doa pertamanya Amin. berikan dia Ya. pekerjaan yang baru supaya dia nggak keluar malam, Tuhan. Tapi kalau dia masih harus bekerja malam supaya anak saya dijaga dan dilindungi Tuhan. Saya serahkan ke dalam tangan Tuhan supaya anak saya dijaga dan dilindungi. Itu ekspresinya ya, Ibu ya. Pasti Tuhan kasih yang terbaik untuk setiap anak-anaknya. Amin, Ibu. Amin. Amin. Iya. Silakan ibu-ibu yang lain yang mau bertanya. Terima kasih Bu Linda, Bu Christine. Ya. Masih ada yang mau bertanya ibu-ibu yang lainnya? Boleh nanya nggak, Bu? Silakan Ibu Alin. Salam, Bu. Bu Alin Tampo Bolon. Oke, Ibu. Salam, Bu Linda. Shalom, shalom. Saya punya mertua yang udah umur 94 tahun. Kebetulan tinggalnya di Bandung, dan saya ngerti sih dengan kondisi usia dia yang sudah lanjut, itu kan sering kalau ngomong berbicara di telepon tuh kan diulang lagi. Ya. Nah, saya tahu sih, saya bisa ngerti, tapi kan lama-lama jengkel ya Bu ya, hanya untuk hal yang sedikit aja dia bisa setengah jam ngomong. Nah, kadang dia jadi marah, jadi kadang keluarnya sampai saya hal-hal yang bukan marah gimana, ya udah deh Mami, sampai saya bilang apalagi dia kalau udah ngomong nanti kalau saya mati saya mau pakai baju ini gini, itu berulang-ulang terus dan saya sampai jengkel, udah Mami, pokoknya nanti kalau Mami meninggal saya bikin cantik. Saya pikir dia senang gitu, ternyata dia marah dengan ucapan saya. Karena saya juga nggak ngerti, aduh saya tuh salahnya di mana, tapi saya karena udah jengkel dengerin itu telepon, jadi gimana ya Bu Linda ya rasanya untuk mengelola emosi negatif saya tahu itu pasti usia lanjut, pasti ya saya membayangkan jika saya nanti seperti dia dengan usia 94 tahun, nggak gampang dengan kondisi yang tubuh yang udah jalan pakai walker, yang apa ya, memang ngerti lah, tapi kan tetap aja lama-lama rasanya gimana gitu loh di telepon gitu loh Bu Linda. Ya, terima kasih Bu Linda. Oke, thank you. Nih mama saya juga umurnya 87 nih, juga baru keluar dari rumah sakit ya. Jadi sempat kemarin gulanya drop dan nggak kenal siapa-siapa, mau ngomong juga susah, nggak kenal kita, ngomongnya ditanya itu gitu. Nah, saya bisa merasakan sedikit apa yang Ibu alami, itu tidak gampang ya. Tetapi kembali ketika kita aware akan hal ini, itu membawa kita kemenangan dulu. Kita aware. Jadi gini, saya kan nggak bisa rubah ibu saya. Ibu mertua saya nggak bisa rubah. Kondisinya udah begitu. Nah, jadi yang nggak bisa dirubah, itu tinggal kita accept. Tetapi yang bisa kita rubah siapa? Diri kita sendiri. Ya, diri kita sendiri yang kita bisa rubah dengan kita belajar mengerti dia bahwa kondisi dia seperti itu, dan kita terima, dan kita nggak usah terlalu sakit hati, nggak usah terlalu merusak sukacita kita dengan hal itu, karena memang dia udah begitu. Itu pertama. Kedua, pastikan
ya dia tuh sebenarnya mungkin tabung emosinya banyak yang negatif yang belum cair, Bu. Dia kayaknya butuh perhatian. Dia butuh perhatian buat kita. Jadi ibu tanyanya gini, kalau dia telepon, Mama, Mbak hari ini perasaannya gimana? Nah itu tadi tanya perasaan. Ya itu paling penting. Get to know your emotion. Kita tuh tiap hari begitu bangun, coba tanya diri kita, saya punya perasaan bagaimana ya? Ya, apakah saya ini lagi sedih, lagi susah, apalagi senang? Ya kita harus tahu diri kita. Nah setelah kita tahu diri kita bisa ngajak orang lain untuk mengetahui perasaannya dia. Mama rasanya apa? Kalau saya bilang, aduh nggak tahu. Nah itu jangan-jangan udah mati rasa. Kasihan sebenarnya orang seperti itu. Kita perlu menolong dia. Ya, misalnya ingat-ingat cerita-cerita yang dulu. Bila ada nggak cerita yang membuat mama sedih itu apa? Ingat nggak dulu gitu. Terus akhirnya kita minta dipulihkan. Yang membuat mama kecewa ada nggak? Nah itu selama dia masih bisa menjawab itu puji Tuhan, Bu. Jadi kita bisa tolong dia supaya setiap tabung emosi yang penuh dengan negatif ini bisa dibereskan sebelum dia dipanggil Tuhan. Supaya dia bisa merasakan kebahagiaan. Ya, sebenarnya kita panjang umur kalau kita juga penuh dengan sampah-sampah emosi di hati kita juga nggak bahagia kan? Tapi kita kan mau kita tuh bahagia. Get to know your emotion. Kita harus bahagia dalam kehidupan ini. Apapun yang terjadi, kita harus bahagia. Itu kan yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Dengan kita mampu mengelola setiap emosi negatif yang ada di dalam diri kita. Sampai kita tanya, bagaimana perasaan mama kalau Tuhan memanggil mama? Sudah siapkah? Kayak gitu ngomongnya. Pokoknya itu kepengen diperhatiin aja. Tadi makan apa? Jangan kasih pertanyaan tertutup. Kalau pertanyaan tertutup itu jawabannya cuma iya atau tidak. Contohnya, sudah makan apa belum? Nah, itu tertutup. Itu kita nggak bisa berkomunikasi, kita nggak bisa tahu perasaan dia. Tapi ini, tadi makan apa? Ditanya, bagaimana rasanya makanan itu? Nah, itu kita mulai. Mama, pagi ini rasanya apa? Perasaan mama gimana? Terus, kepinginnya apa? Nah, biar dia mulai, karena orang ya, kalau mampu menceritakan apa yang ada di dalam hatinya, sebenarnya itu satu kebahagiaan. Nah, banyak orang kan tidak mampu lagi mengeluarkan apa yang ada dalam hatinya. Karena tidak dilatih sejak masa mudanya untuk mengekspresikan, ya, apalagi emosi negatif kan, seolah-olah kita nggak boleh menceritakan kalau saya lagi susah. Saya senang ya, saya tinggal di Australia kalau pas lihat anak saya. Mereka tuh begini kalau tanya, how are you today? Gitu. Terus mereka bisa jawab, mereka jawab begini, not good. Not good itu berarti mereka lagi ada masalah sedikit, ya. Seperti not good lah gitu. Nah itu mereka jujur loh sama orang yang nggak dikenal aja ngasih tahu keadaan dia. Nah kita kadang-kadang nggak jujur dengan diri kita sendiri. Itu yang membuat kita nggak bahagia dalam hidup ini. Oke, Bu Alin, saya sih cuma satu hal, ibu mertuanya kepengen diperhatiin aja, ya. Beliin bajunya yang mana Ma? Coba pilih nih, yang warna ini, modelnya gimana? Kepinginnya baju yang mana? Gitu. Kirimin makanan ya dari jauh gitu. Itu aku kirimin makanan mah gitu. Oke, sip. Oke. Siap. Oke. Sudah ya teman-teman, udah nggak ada yang bertanya, kita akan tutup di dalam doa. Apa? Masih ada yang tambah, Bu Bu Hutaswit? Bu Menaria, Bu. Halo Bu, salam. Iya, Halo, Bu Menaria. Ya, silakan. Iya. Saya ini keluhan saya, anak saya baru PHK Bu, makanya ini lagi gimana caranya ya kita tetap bersama Tuhan. Jadi pekerjaan dia belum dapat, minta tolong bantu dalam doa Bu, supaya Tuhan buka jalan buat dia. Sementara ini dia masih sales, ini serabutan Bu, sales bedak Mars itu, jadi nggak menetap Bu. Jadi minta bantu dalam doa supaya dapat dia pekerjaan lagi Bu. Itu aja minta dan ya. Ketika Ibu mendengar berita dari dia, apa yang Ibu rasakan? Ya. Ketika kita rasakan kayaknya sedih juga Bu, karena ada pengurangan karyawan katanya. Sementara anaknya belum siap dapat pekerjaan yang baru gitu, belum ada. Kayaknya sedih juga Bu. Iya, minta bantu. Ibu juga tanya anaknya ya, gimana perasaan kamu Nak, gitu ya. Kalau dibilang sedih, itu nggak apa-apa. Kita kan baru nanti setelah di-aware, di-accept, ya, di-address, dan katakan bahwa masih ada pekerjaan lain. Yuk kita cari yuk.
baru kita ekspresikan sama Tuhan, kita doa begitu. Jadi kelola rasa sedihnya di dalam diri anak Anda supaya anaknya Ibu Menaria tetap semangat, ya. Jangan dimarahin, jangan disyukur-syukurin, jangan dicari kekurangannya, jangan dihakimi. Pokoknya accept aja. Ya, ini keadaan seperti ini. Yuk kita sama-sama, kan ini bukan kegagalan, bukan akhir dari hidupmu. Kalau engkau mengakhiri di sini, coba kita doa, siapa tahu Tuhan bisa buka jalan yang lain, siapa tahu berwira swasta dan lain sebagainya. Masih banyak jalan. Kalau kita dalam Tuhan, yang penting kita datang sama Tuhan. Ekspresikan sama Tuhan. Doa sama Tuhan ya nak, gitu ya. Ya, kita doakan nanti Ibu Menaria Utasoid. Terima kasih. Ya, makasih. Ya. Terima kasih Bu Linda untuk segalanya. Bapak Ibu, mari Ibu kita tutup satu hati di dalam doa. Bapak kami yang baik, terima kasih ya Tuhan buat hamba-Mu yang boleh sharing kebenaran firman-Mu sore hari ini di ibadah online Tuhan WBI. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan segala sesuatu yang sudah lakukan atas kami saat ini ya Bapa. Materaikan kebenaran firman-Mu di dalam setiap hati kami Bapa, dan biarlah firman itu boleh berakar kuat ke dalam berbuah bagi hormat dan kemuliaan-Mu. Bapak kami berdoa buat hamba-Mu Ibu Linda Jaliaman ya Tuhan. Kau memberkati setiap pelayanannya Tuhan. Kau berikan hikmat lebih lagi kuasa otoritas ilahi atas hamba-Mu. Juga Engkau memberkati keluarga besarnya ya Tuhan. Berkati pelayanannya juga buat Pak Jaliaman Tuhan. Biar tanda-tanda heran senantiasa menyertai hamba-Mu Tuhan. Pak Jaliaman maupun Ibu Linda dimanapun mereka melayani. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu. Kami juga berdoa Tuhan buat ibu-ibu gembala yang boleh hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan buat Ibu Popi. Terima kasih Tuhan buat Ibu Ambar, Ibu Mary. Terima kasih buat hamba-hamba Tuhan yang lain yang boleh hadir di tempat ini, buat pengurus-pengurus PBI Tuhan. Terima kasih. Kiranya Engkau memberkati setiap kami berlimpah-limpah. Kami percaya setiap kami boleh mengalami jalan keluar, menerima tuntunan Tuhan dari sharing kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan, bila sebentar kami akan undur dari tempat ini. Kami rindu menerima berkat yang terbaik yang daripada Tuhan. Silakan Bu Linda untuk memberkati kita. Mari kita angkat tangan kita angkat hati kita kepada Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah ini dan terima berkat Tuhan. Terimalah berkat yang berasal daripada Allah Bapa, di dalam kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, kekuatan dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus yang menjadikan kita sebagai wanita-wanita dewasa, baik secara rohani, baik secara emosi, dan kami bertumbuh untuk terus menggenapi rencana Tuhan yang indah. Jadikan kami wanita-wanita yang bahagia di rumah kami ya Tuhan, sehingga seisi rumah tangga kami boleh menerima berkat melalui kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Amin. Teman-teman kita sebelum tutup itu dulu ya, foto dulu ya. Marwan Sinaga ini istrinya Pak Marwan Sinaga ya? Mana tadi Bu Marwan Sinaga? Ini ada. Sam dulu ya. Saya juga istrinya Pak Sinaga Bu, Ibu Devi. Oh Ibu Devi siapa Sinaga? Istrinya Sam. Udah saya Boru Arahap. Boru Arahap. Oh puji Tuhan. Udah keluar deh Marwan. Jadi panggil apa nih? Kita foto dulu ya. Kita foto dulu ya. Kita foto dulu ya. Ada 3 halaman. Ada 3 halaman, jadi tolong waktunya agak lama, jangan dimatikan ya. M-nya tolong dihidupin dengan senyum semua. yang indah ya. Oh, tangannya kayak Butri. Sekarang yuk. Jangan ada yang chat dulu ya, supaya chatnya nggak masuk di foto. Ya, Oke. Jangan chat ya ibu-ibu. Saya foto sebentar, baru halaman pertama. Oke, tunggu sebentar. Jangan digeser, jangan dimatikan. Oke, kita pindah ke halaman kedua. Halaman pertama tadi. Tunggu sebentar, Ibu. Dinyalakan tetap cam-nya. Oke, kita pindah ke halaman ketiga. Sebentar. Oh, sudah habis, cuma 2 halaman. Oh, Oke. keluar. Halaman. Oke.
Oke. Terima kasih Bu Linda. Terima kasih Billy Bu ya. Linda. Terima kasih Bu kasih, Bu Linda. Linda. Memberkati. Terima kasih, Terima kasih Putri. Putri. Kasih Hamba, Betty. Putri. Terima kasih Ibu-Ibu. Terima kasih semuanya. Betty. Bu Terima Popi, kasih. terima kasih. Kasih Bu Tri. Ibu. Tuhan berkati ya. Kasih Bu Popi, Bu Mary, Bu Amba, Bu Kak Irma. Alin, Bu Popi, dadah Bu Pi, Ambar. Pi, Kak Deti. Halo, orang Nias. Terima kasih. Dan berkati Kak Titi. Makasih Bu Mary. Makasih. Mary. Kasih Bu Berkati. Putri. Aku tutup Makasih Bu ya. Linda. Salam buat Bapak. Iya. 5, Bapak salam. 4, 3, 3, 2, 1. God bless you all. Dah. Bless you.